Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Masih bersama dengan Pro 4 RRI Semarang, Kang Mas Bayu. Kali ini ada Misal yang akan menemani Kang Mas Bayu semuanya sampai jam 5 sore nanti dengan berbagai info dan hiburan. Dan spesial di hari ini, hari Jumat tanggal 21 Maret 2025, Misal akan kembali mengudara dengan berbagai info. Terlebihnya sampai jam 12 ini Misal akan berbagi info tentang UMKM, bisnis dan juga ekonomi di berbagai wilayah gitu nggih. Dan tadi sudah Misal bilang kalau spesial gitu ya, karena hari ini Misal nggak sendirian. Misal akan ngobrolin tentang bahwa UMKM ini jadi salah satu ladang rezeki yang memang mudah gitu ya ditemui, mudah sekali didapatkan karena adanya hobi. Nah, kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Muhammad Ervando gitu ya, yang sudah tersambung via telepon. Kita coba sapa dulu. Selamat siang. Siang, Kak Michel ya. Iya, selamat siang. Gimana kabarnya? Baik sekali nih. Alhamdulillah. Gimana nih puasanya, sudah 21 hari? Iya, masih tetap semangat. Alhamdulillah, ya harus tetap semangat gitu ya. Terlebihnya kita akan berbagi info, berbagi inspirasi juga gitu dari apa yang memang sudah Mas Ervando atau Pak Ervando nih saya manggilnya. Mas aja biar lebih mudah. Oke, dari Mas Ervando ini yang sudah punya hobi malah jadi duit gitu ya. Dan kita tadi sudah bisa sampaikan juga, kita bakal ngobrolin hobi jadi rezeki. Tapi kalau boleh dikasih tahu dulu nih sebagai pembukaan, sebagai pendahuluan gitu, Mas Ervando ini punya usaha namanya Fando Clothing gitu ya. Ini bisa diceritakan sedikit nggak sih tentang Fando Clothing sendiri dan bagaimana perjalanan awalnya? Oke, terima kasih Kak Michel. Oke, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Muhammad Ervando. Bisnis saya Fando Clothing. Dan bisnis saya sudah berdiri atau berjalan sejak tahun 2021. Yang awal mulanya saya dulu kuliah di jurusan teknik mesin di UNES sama Undip. Nah, akhirnya di sini kenapa kok bisa banting setir, tidak sesuai jurusan, karena hobi tadi. Nah, artinya teman-teman, walaupun saat ini kuliah dalam jurusan yang lain, kemudian mau mengembangkan bisnis apapun itu bisa. Jadi tidak terpancang dengan jurusan yang teman-teman ikutin. Artinya boleh teman-teman mengikuti pendidikan secara formal dari pendidikan kuliah mungkin atau dari kejuruan SMA, tetapi teman-teman harus punya salah satu keterampilan atau kreativitas untuk mengembangkan bisnisnya atau usahanya. Nah, di Fando Clothing ini lokasinya di Kabupaten Kudus, di Jawa Tengah. Kemudian alhamdulillah sudah punya banyak konsumen. Nah, kemudian teman-teman mungkin di sini saya sharing ya bagaimana tips supaya teman-teman mungkin yang masih bingung untuk menjalankan bisnis, aku mau bisnis apa nih? Nah, teman-teman mungkin saya bisa kasih insight yang kedepannya bisa teman-teman menjadikan pedoman ya dalam menjalankan bisnis. Jadi kalau saya ini mengembangkan bisnis fashion dengan konsep menyediakan desain yang unik, kemudian dengan bahan yang berkualitas dan mudah sekali untuk dihubungi. Jadi kita ada media sosial itu di Instagramnya fando.clothing atau fando.clothing. Kemudian di TikTok juga ada fandoclothing.id atau fandoclothing.id. Nah, itu teman-teman bisa search dan di follow. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman bisa cek untuk update setiap hari dari produk dari kami Fando Clothing.
itu update setiap hari. Jadi teman-teman bisa, oh mungkin aku tertarik nih dengan produknya, saya mau beli, bisa. Dan bisa juga melalui marketplace di Shopee, Tokopedia, ataupun Lazada. Nah itu ketiknya Muhammad Ervando, MOCHAMAD spasi ERVANDO. Nah kenapa nama marketplace-nya beda? Karena saya meningkatkan personal branding dari nama saya sendiri, gitu. Begitu Kak, cerita singkatnya. Oke, berarti ini salah satu usaha yang dibuat karena banting setir juga gitu ya? Tadi dari kuliahnya jurusan teknik mesin, terus jadi punya usaha clothing, usaha pakaian-pakaian gitu ya. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya hobinya sendiri nih apa nih Mas? Hobi dari Mas Ervando sendiri tuh apa? Dan jadi ada istilah hobi jadi rezeki, ini gimana nih sampai munculnya brand clothing ini? Siap. Jadi awal mula itu kan karena saya jurusan teknik mesin, dan kemudian iseng-iseng di media sosial ada iklan untuk pelatihan desain. Nah, ini awal mulanya ya. Jadi pelatihan desain dari dinas. Nah itu saya coba iseng mendaftar untuk ikut. Kemudian saya memang dari awal tidak bisa mendesain ini, tidak bisa apa-apa. Ternyata sampai di situ, ini cerita singkat ya, jadi sampai di situ diajarin banyak materi tentang desain. Kemudian itu tidak ada hubungan relevan dengan bisnis saya saat ini, tapi itu menjadi dasar patokan ilmu dasar saya bisa mengembangkan fashion. Nah artinya banyak program-program dari pemerintah di luaran yang teman-teman bisa manfaatkan, dari pihak dinas UMKM atau Kemenkop di Jateng, Semarang juga ada Balatkop Jateng. Nah itu bisa teman-teman bisa ikuti kalau ada informasi. Jadi seperti itu. Mengapa hobi jadi rezeki? Jadi teman-teman harus punya kesenangan terhadap bidang yang diikuti. Misal kalau teman-teman suka fashion, ya kan, berarti teman-teman harus belajar apa nih? Misal fashion itu bukan hanya kaos ya, kita bisa bicara mendesain, buat gamis atau mungkin jilbab. Nah, atau mungkin teman-teman suka kerajinan, bikin craft, atau mungkin teman-teman suka bikin tas. Yang penting pertama hobi dulu, karena hobi itu adalah sesuatu yang awal kesukaan ya. Jadi kesukaan itu menjadi awal teman-teman bisa menjalankan. Kalau teman-teman nggak suka, maka akan menghambat jalan teman-teman itu sendiri. Contoh kalau teman-teman saat ini baru kerja di perusahaan dan teman-teman nggak suka dengan pekerjaannya atau profesinya, ya kan, mau nggak mau kan akan terjadi hambatan. Bisa jadi bosnya nggak suka dengan kerja teman-teman dan teman-teman dikeluarkan. Nah artinya apa? Kalau saat ini teman-teman baru bekerja di perusahaan, mumpung ada pekerjaan, nah teman-teman bisa inisiatif membangun usaha sendiri, usaha sampingan. Artinya kalau sewaktu-waktu perusahaan memutuskan kerja dengan teman-teman, nah teman-teman sudah punya backup nih, kayak gitu. Jadi tidak merasa menganggur lagi, tapi masih punya kerjaan lain. Nah itu sehingga pekerjaan lain yang didasarkan hobi sehingga bisa muncul jadi rezeki. Nah itu singkatnya Kak. Wih, Masya Allah, sangat menginspirasi. Tapi kalau boleh tahu, dari tadi juga belum dikasih tahu gitu ya, Vando Clothing sendiri ini berfokus pada produk-produk baju-baju apa nih Mas? Hanya khusus atasan kaos. Dan ya, apa yang jadi pembedanya kaos, gitu? Cuman banyak tema, misal ada tema anime atau tema Ramadan. Nah ini untuk Ramadan kita menyediakan kurang lebih 200 produk. Banyak sekali. Apa saja tuh? Banyak sekali. Jadi gini,
kita hanya satu fokus kaos, ya kan, cuman gambar desainnya yang bertemakan Ramadan, misalnya desain ngabuburit, atau mungkin desain upat Lebaran, nah kayak gitu. Itu dicek di marketplace ada yang gitu. Oke, dan untuk sistem kerjanya sendiri mungkin ini Mas, yang mengerjakan untuk desainnya siapa, yang nyetak siapa, yang distribusi siapa gitu, gimana pembagiannya Mas dari Vando Clothing sendiri? Nah ini termasuk salah satu dasar dalam membangun bisnis, yaitu punya tim. Jadi teman-teman kalau mau membangun bisnis jangan sendirian. Kalau teman-teman punya saudara atau ayah, ibu, itu jadikan tim. Nah sama kayak saya membangun bisnis ini juga membuat tim ya. Ada yang tim produksi itu ada sendiri, ada Mas Johan. Kemudian ada tim akuntansi atau keuangan yang mengurus administrasi, ada Bu Kartika. Nanti ada bagian pemasaran juga ada, bagian mendesain tadi juga ada 2. Jadi memang sebuah bisnis itu bukan bisa dikerjakan sendiri, karena kita bukan Superman atau Superwoman ya. Artinya bisnis ini punya tim untuk bisa memasarkan produk. Ada bagian marketing, bagian produksi, bagian keuangan. Jadi inti dasar seperti itu. Oke, dan usaha ini tadi sudah Mas Ervando juga sampaikan kalau sudah ada dari tahun 2021. Dan sampai tahun ini, sampai sejauh ini, pernah mengalami kesulitan nggak sih Mas, atau ada kendala gitu yang menghambat jalannya Vando Clothing di dunia ini gitu? Kalau kesulitan itu memang setiap bisnis ada ya. Jadi kalau di kami itu mungkin di awal-awal saja itu mungkin kesulitan dalam hal mencari pelanggan. Yang pertama mencari pelanggan. Jadi ini sekaligus saya cerita supaya teman-teman dalam menjalankan bisnis itu enggak langsung buat bisnisnya, tapi yang pertama cari market dulu, cari pelanggan. Nah, artinya produk teman-teman harus dipertimbangkan apakah produknya ini diterima masyarakat enggak. Ya kan? Itu harus teman-teman cek dulu. Sama kayak saya, kesulitan di awal saya cari market dulu. Market seluas-luasnya. Kita bisa targetkan nih, misalnya produknya Vando ini cocoknya untuk kalangan apa? Anak muda atau pekerja atau karyawan, ya kan? Jadi itu kita harus identifikasi dari jenis target marketnya dulu. Nah kemudian target audiens juga perlu nih. Target audiens itu dari media sosial, misal di Instagram, di Facebook, atau di YouTube mungkin. Nah teman-teman mulai dari situ. Nah kesulitan di kita ya pertama dari market dulu ya. Ketika market ini mungkin butuh waktu ya, bukan sehari 2 hari tapi bisa berbulan-bulan, 1 bulan 2 bulan. Tetapi nanti ketika sudah menemukan marketnya, maka bisnis jalan sendiri. Nah itu yang pertama alasan market. Kemudian yang kedua produksi. Nah teman-teman harus pikirkan nih, produksi artinya produk gue kalau misalnya diserbu orang banyak, kapasitasnya kuat nggak ya? Nah ini yang perlu dipertimbangkan, yaitu rantai pasok manajemen. Jadi teman-teman harus bisa produknya ini ketika nanti dapat orderan besar itu bisa menghandle semua. Jadi kesulitan kedua ini kami pernah alami. Jadi ketika melonjaknya pesanan, kita tidak menolak pesanan, tapi kita kasih jangka waktu. Nah, misal, Mas saya butuh kaos 50 kaos misalnya, bisa nggak besok jadi? Nah, kita jangan langsung menolak. Bentar ya Pak, saya sampaikan ke bosnya dulu misalnya gitu. Nah, bos saya bilang 3 hari Pak, bisa Pak. Jadi kita kasih keterangan kepada konsumen waktu yang jelas. Jangan kita kita planningkan 1 hari jadi, ternyata 3 hari jadi. Nah itu harus teman-teman pertimbangkan. Jadi antara komunikasi itu penting antara pembuat produksi dengan customer atau konsumen. Mungkin itu aja Kak. Oke, berarti tetap juga harus
komunikasi itu penting gitu nggih, tetap harus mementingkan komunikasi. Betul. Baik itu juga ke tim sebagai yang mengeksekusi pesanannya nanti maupun juga orang-orang yang pesan gitu nggih. Siap, betul. Oke, tapi sejauh ini biasanya marketnya yang rame itu pembelinya dari mana-mana saja Mas? Kalau pembeli ini bisa dari Jawa maupun luar Jawa. Jadi kita pernah kirim ke Papua, Kalimantan, bahkan dari perusahaan besar pun juga ada yang pesan ke kami dari Pertamina, dari Polytron, dari Jarum, dari perbankan juga ada. Jadi kita memang harus punya relasi besar ya dalam bisnis supaya apa? Bisnis ini bisa berkelanjutan. Betul, jadi pemasaran betul. Kita bukan hanya nasional, tapi kita juga pernah kirim sampai ke Jepang, ekspor. Ke Malaysia, ke Singapura juga pernah seperti itu, Kak. Oke, sampai pernah ekspor ya berarti ya? Iya. Tapi adakah juga kerjasama dengan dinas gitu yang mungkin bisa membantu baik itu dari promosinya atau dari produksinya dengan tambahan barang-barang yang memang dibelikan gitu dari dinas gitu? Kalau dinas itu biasanya mereka hanya memberikan pelatihan nih. Jadi kalau di Kudus itu ada dinas Kemenkop UKM, Kemenkop UMKM. Nah itu yang sering mengadakan pelatihan dan juga melakukan pemesanan. Jadi itulah pentingnya kalau kita punya berkumpul dengan pemerintah atau dinas. Itu kadang-kadang ada job dari dinas dilempar ke kita, ya kan? Jadi kita punya relasi itu penting. Jadi kalau teman-teman punya usaha ya sebaiknya keluar, mau offline ataupun online itu dijalankan semua. Nah kalau dinas mungkin hanya pelatihan. Dan ini ada pesanan dinas parcel yang terdapat produk dari Fando Clothing. Jadi kita ada komunitas UMKM, itu dijadikan satu paket produk, ada beberapa macam produk termasuk dari kaos Fando Clothing spesial Ramadan. Dan itu kemarin sudah ada pemesanan beberapa konsumen parcel dari kami seperti itu. Jadi memang kita perlu kolaborasi juga nih. Jadi produk kita kalau memang belum menonjol, kita bisa kerjasama dengan UMKM lain atau ke bisnis lain, kolaborasi namanya. Oke, betul. Dengan adanya kerjasama juga, komunikasi gitu ya, semoga bisnisnya bisa semakin lancar gitu, semakin maju. Amin. Oke, masih bersama dengan Misal di Pro 4 Radio Semarang, dan Misal masih bersama juga dengan Mas Muhammad Ervando, owner gitu ya, pemilik dari Fando Clothing yang terhubung via telepon. Halo Mas. Halo. Iya, masih tersambung dengan baik ya. Iya. Oke, dan melanjutkan lagi, kita mungkin langsung menanyakan lagi dan mungkin bisa dibantu jawab gitu nggih. Ada pertanyaan. Gimana sih rasanya ketika menggabungkan hobi menjadi sebuah pekerjaan sehari-hari? Repot nggak? Pripun? Sebenarnya nggak susah karena itu sudah hobi ya. Jadi kalau hobi itu kebiasaan yang disenangi. Nah, ketika kebiasaan itu teman-teman lakukan sehari-hari dan menjadi pekerjaan, maka artinya segala sesuatu ya ringan-ringan aja karena happy ya, karena hobi. Kecuali beda kalau teman-teman dengan terpaksa nih kerja di perusahaan misalnya dan teman-teman nggak suka, itu mungkin beda lagi ceritanya. Jadi memang hobi bisa teman-teman jadikan sebagai rezeki asal apa yang teman-teman sukai. Berarti apa yang memang dikerjakan penuh cinta gitu ya, itu ya mudah gitu ya. Betul. Dikerjakan dengan tulus, dengan kemauan gitu pasti akan bisa. Lalu sebenarnya ada nggak sih Mas pembeda yang memang Fando Clothing ciptakan sendiri? Karena di zaman sekarang ini banyak sekali juga produk-produk, terlebihnya kaos gitu nggih, yang beredar gitu di masyarakat. Dan ada nggak sih Mas yang menjadi pembeda dari Fando Clothing sendiri dengan brand-brand pakaian lainnya? Tentu ada. Jadi
di sini kita punya desain eksklusif, kemudian dengan bahan yang ramah lingkungan. Ini yang menjadi pembeda, dan ada beberapa hal yang memang tidak bisa saya sebutkan ya, karena sifatnya ini khusus supaya tidak ditiru orang. Tetapi di sini saya mau kasih info supaya teman-teman bisa mengembangkan produknya itu bagaimana. Nah ini yang pentingnya diferensiasi dan nilai tambah. Jadi teman-teman harus pikirkan di awal. Jadi ini alasan dasar bagi teman-teman mempertimbangkan apakah produk kita ini bagus enggak, ya kan? Yang kedua, produk kita lebih murah dari yang lain. Ngapain gue beli produk kamu kalau produk dia lebih baik? Nah ini kenapa produk kita kalah saing, karena tidak ada diferensiasi dan nilai tambah. Yang dijual cuman produknya aja dan harganya lebih mahal. Nah ini yang jadi strategi teman-teman yang harus ditekankan, kenapa buyer atau customer harus beli produk teman-teman. Jadi tipsnya itu pertama, teman-teman harus cari nih apa yang jadi pembeda, menjadi nilai tambah, kemudian itu dijelaskan di company atau punya website, dijelaskan di websitenya dan dijelaskan di media sosial. Nah, apa sih diferensiasi dan nilai tambah dari produk teman-teman? Nah, ini saya kasih contoh nih, misal ada tas merek Gucci, tahu ya, atau Rolex. Yang mereka jual itu bukan jam, bukan tas, tapi brandingnya atau storytellingnya dan gaya hidupnya. Nah, yang teman-teman harus perhatikan, teman-teman harus punya nih logo merek dari teman-teman, karena logo merek itu bisa meningkatkan value penjualan. Contoh tadi Gucci dan Rolex, produknya dijual ratusan juta dan itu laku. Nah ini yang teman-teman harus pikirkan, yaitu selain teman-teman punya produk, harus punya merek nih supaya harga jualnya meningkat. Nah kadang aku juga bingung kenapa ibu-ibu kok suka beli tas ratusan juta, buat apa? Padahal fungsinya sama sebagai tas, kan? Nah ini yang teman-teman harus sikapi. Mereka beli bukan sebagai tas, tetapi mereka beli itu untuk gaya hidup, harga diri. Nah ini yang bisa kita jadikan branding position kita. Ketika buyer membeli produk kita, itu bukan membeli produk, tetapi membeli harga diri, membeli kenyamanan, membeli nilai sosial. Nah mungkin seperti itu, Kak. Oke, berarti ya membuat sebuah nama sendiri yang memang juga nanti diharapkan gitu, nggak nasibnya, nggak nasib ya mungkin jalurnya sama seperti brand-brand yang sudah terkenal lain-lainnya gitu, nggak? Iya betul. Tapi dari Mas Fando sendiri ini juga berkolaborasi gitu nggak dengan UMKM lain, terlebihnya dari bahannya mungkin atau dari apa gitu? Kalau bahan kita ada supplier sendiri, tetapi ya kolaborasi mungkin kita tadi kayak parcel, kita kolaborasi, atau mungkin sistem cross selling. Kita menaruh produk kita di usaha yang lain, misal seperti ini, saya kerjasama dengan toko lontong atau toko warung makan, itu kita kolaborasikan dengan produk saya, kaos. Kan itu beda produk ya, makanan dengan kaos. Artinya gini, ketika orang jajan atau makan di warung tersebut, ketika dia pulang dia menengok, oh ada kaos nih. Nah itu bisa jadikan ide, kita bisa kolaborasi dengan produk lain yang tidak sama dengan kita. Itu juga bisa membantu meningkatkan penjualan. Berarti produk-produk dari Mas Fando sendiri juga dijual di tempat-tempat lain yang selain tadi sudah disampaikan ya? Berarti kayak di warung makan gitu-gitu juga? Iya. Dan biasanya itu ada di daerah Kudus saja atau sudah menyebar kemana? Yang versi offline-nya gitu? Versi offline-nya ya ada, itu ada di warung makan soto Kudus ada.
kemudian ada di tempat wisata itu juga ada semacam itu. Jadi kita menyesuaikan dengan target market ya. Misal saya jual produk kaos dengan tema apa ini yang cocok di daerah tersebut. Misal kalau di wisata di Kudus ada wisata Muria, ada ziarah ke Sunan Kudus, Sunan Muria. Nggak mungkin saya kasih kaos dengan gambar anime, ya kan, mungkin nggak akan masuk nih. Jadi saya mungkin kasih identitas dari kota Kudus misalnya, semacam itu, atau makanan khas Kudus yang saya masukkan ke dalam bentuk kaos, sehingga menjadi souvenir oleh-oleh ketika mereka nanti pulang ke daerahnya masing-masing. Seperti itu, Kak. Berarti bisa custom gitu nggak, atau memang disesuaikan dengan kondisi gitu nggak? Iya, bisa custom atau menyesuaikan kondisi lapangan. Nggak yang pakemnya punya Fando Clothing harus begini desainnya ngoten nggih. Jadi disesuaikan saja maunya gimana. Dan kalau customer mau request yang aneh-aneh gitu, pernah menerima request teraneh apa nih, Mas? Ya kadang yang sulit-sulit ya gambar yang susah kayak gitu aja sih. Tapi bisa terhandle lah. Sejauh ini teratasi dengan baik ya. Teratasi ya. Dan karena keterbatasan waktu nih Mas, mungkin bisa langsung disampaikan juga sebagai statement penutup, harapan juga dari Mas Fando sendiri terhadap brand yang Mas Fando ciptakan, Fando Clothing gitu nggih. Dan juga tips-tips nih untuk pendengar semuanya yang mau punya usaha yang sekadar dari hobi gitu nggih awalnya, dan malah bisa jadi uang seperti yang sudah dilakukan oleh Mas Ervando. Semoga. Oke, jadi di sini saya berharap Fando Clothing semakin dikenal bukan hanya di kawasan Kudus, tapi bisa ke Semarang, ke Jogja, ke luar Jawa, atau ke nasional, internasional, dan bisa ikut pameran. Jadi harapannya memang bisnis itu harus tetap berkelanjutan. Nah, teman-teman juga sama nih. Jadi teman-teman bisa manfaatkan media sosial untuk promosi produk teman-teman. Dan promosinya itu kalau bisa rutin per hari nih. Nah, per hari buat postingan di Instagram, di TikTok, atau di Facebook atau YouTube. Jadi memang bisnis itu supaya bisa jalan kita harus promosi. Kalau kita nggak promosi, orang nggak kenal kita. Nah, itu alasan dasar atau tips dasar buat teman-teman nanti bisa bisnisnya berkembang. Mungkin itu aja, Kak. Oke, terima kasih banyak Mas sudah berkenan meluangkan waktu ngaten nggih untuk ngobrol dan berbagi inspirasi, terlebihnya dari sekadar hobi jadi rezeki yang memang bisa menghidupi Mas Ervando sendiri bersama dengan tim gitu nggih. Dan semoga semakin laris, semakin dikenal juga Ervando Clothing, Fando Clothingnya. Fando Clothing. Iya. Dan selamat melanjutkan aktivitas Mas. Semoga sehat selalu, panjang umur dan selalu bahagia ngoten nggih. Oke, terima kasih Kak Misel. Oke, terima kasih. Dan demikian Kang Mas Bayu, perbincangan Misel ini membahas tentang hobi menjadi rezeki bersama dengan Mas Muhammad Ervando, pemilik gitu nggih Fando Clothing di Kudus. Dan semoga untuk Kang Mas Bayu yang mungkin ada di daerah Kudus dan sekitarnya bisa beli nih salah satu produk kaos yang bisa dipakai mungkin waktu lebaran besok gitu nggih. Dan kalau yang ada di luar Kudus gitu bisa via online seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Fando gitu nggih. Dan tetap bersama dengan kami di Perempatan dari Semarang, masih akan bersama dengan Misal yang akan menemani Kang Mas Bayu semuanya dengan berbagai info dan hiburan.